Happy Sunday, senang sekali bisa ketemu sama kalian meskipun lewat live streaming. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Kali ini aku mau membagikan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita mulai dengan doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu dan kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu ini boleh mengubahkan setiap hati kami yang mendengarnya Tuhan, dan biarlah firman-Mu ini boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah, dan melalui perbuatan kami Tuhan, nama-Mu saja yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. So, hari ini kita masuk ke dalam sermon series yang baru, yang berjudul Stuck. Nah, stuck ini artinya terjebak. Mungkin kita sedang dalam masa-masa wabah COVID di mana-mana dan kita mungkin stuck di dalam rumah dan gak bisa kemana-mana. Tapi kali ini kita akan bahas mengenai stuck di dalam perasaan. Terjebak di dalam perasaan. Seperti apa itu? Kita akan mulai bahas satu-satu. Nah, kita akan menamakan khotbah ini This Isn't As Forever As It Feels. Sebelumnya aku mau cerita, jadi sebenarnya ini adalah cerita aku sendiri sih. Jadi pada suatu waktu aku banyak kegiatan, aktivitas, dan kemudian aku merasa kecapean, dan entah kenapa itu membuat aku jadi kayak kepikiran banyak hal, dan akhirnya aku menjadi overthinking. Kemudian ketika aku berhubungan sama orang lain, aku jadi mudah tersinggung, mudah marah-marah, mudah menyalahkan orang lain gitu. Padahal mungkin orangnya nggak salah apa-apa, tapi keadaan hatiku tuh waktu itu sedang nggak baik gitu. Dan aku sadar bahwa itu merusak hubunganku sama orang tersebut. Dan ketika keadaannya tuh udah kayak kacau dan aku juga sulit untuk keluar dari mood aku yang lagi nggak bagus itu, aku berusaha untuk tenang dan berusaha untuk memperbaiki moodku sendiri, dan aku berusaha minta maaf kepada orang tersebut. Nah, apakah ada di antara teman-teman yang pernah mengalami hal yang sama sama aku? Apakah kalian pernah merasa kesal tentang sesuatu dan kalian tuh bad mood seharian? Atau mungkin kamu pernah mengalami sesuatu yang menyedihkan dan kamu tuh susah banget keluar dari kesedihanmu itu. Nah, dari ceritaku tadi, aku merasakan bad mood, sedih, dan aku sendiri tuh sepertinya sulit untuk keluar dari perasaan itu. Aku stuck di dalam perasaan itu. Nah, coba bayangkan kamu ketika bangun tidur, kemudian kamu tuh merasa bad mood dan apa-apa tuh kayak ngerasa nggak enak hati. Lalu waktu kamu keluar kamar, mungkin kamu ketemu adik kamu di situ, dia sedang bermain dan mencoba mengajak kamu main. Mungkin dia jahil ke kamu, tapi karena kamu lagi nggak pengen diajak main, akhirnya kamu marah-marahin dia gitu. Dan akhirnya hubungan kamu sama adikmu jadi rusak. Belum lagi kalau ditambah orang tua kamu marah sama kamu dan akhirnya kalian berselisih paham sama orang tua kamu dan akhirnya hubungan kamu sama orang tuamu rusak. Cuma gara-gara mood kamu. Kemudian mungkin kamu ngambek terus kamu memilih untuk masuk ke dalam kamar, banting pintu, kemudian kamu pengen banget cerita ke seseorang, ke temenmu gitu tentang apa yang kamu alamin. Waktu itu kamu mungkin ngambil HP terus nyoba buat texting temanmu itu dan kamu pengen cerita, ternyata temanmu itu juga sedang sibuk dan nggak bisa mendengarkan ceritamu pada saat itu. Mungkin pada saat itu kamu jengkel dan akhirnya hubungan kamu sama teman kamu juga buruk gara-gara mood kamu yang sedang berantakan hari itu. Yang aku mau kasih tahu di sini adalah when you get stuck in a negative place emotionally, it drains the whole room. Ketika kamu terjebak di dalam perasaan yang negatif, itu membuat orang lain juga terkena imbasnya gitu. Nah, kebanyakan kita pasti pernah mengalami hal yang sama.
tapi kita punya dua pilihan untuk meresponnya. Yang pertama, mungkin kita akan overflow. Jadi apa yang kita rasakan, emosi kita, kemudian keluar melalui tindakan kita dan itu berdampak kepada orang lain. Yang kedua adalah bottled up. Jadi ketika kamu mengalami emosi tersebut, kamu berusaha untuk mengatasinya dengan tenang. Nah, sebenarnya nih, terjebak di dalam perasaan itu bukan sesuatu yang baru-baru banget. Karena dari tokoh Alkitab kita di masa yang lampau, sepanjang sejarah itu udah pernah ada yang mengalami hal yang sama. Kita coba buka bagian dari Alkitab yang akan menunjukkan hal tersebut. Kita akan baca sama-sama di Pengkhotbah 3 ayat 1-8. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ayat yang kelima, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi. Ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Nah, kitab Pengkhotbah ini adalah kitab di Perjanjian Lama. Dan ini adalah salah satu buku yang disebut sebagai buku hikmat. Kitab ini ditulis oleh Raja Salomo, anak dari Raja Daud. Raja Daud waktu itu sangat terkenal pada masanya, kemudian Raja Salomo ini terkenal oleh kebijaksanaannya. Tapi selain itu, dia juga terkenal sangat baik memimpin bangsanya. Dan dia juga sangat kaya, dia juga sangat sukses, dan dia menulis kitab yang tadi kita baca. Jadi apa yang mau dikatakan oleh Salomo melalui kata-katanya? It's important to know when one time has ended and another one is starting. Sangat penting untuk kita tahu kapan waktu untuk mengakhiri dan waktu untuk memulai. Ada waktu untuk emosi yang kita alami. Ada waktu untuk kita bahagia nih. Ada waktu untuk kita sedih. Ada waktu kita patah hati. Ada waktu kita move on. Ada waktu untuk semua perasaan yang kita alami. Nah, aku tuh nggak bilang kalau misalnya kita tuh harus selalu bahagia terus. It's okay untuk nggak bahagia terus. Karena kayak nggak realistis gitu nggak sih? Kayak kalau misalnya kita bahagia terus, sangat normal kok kalau kamu sedih ketika satu hal yang buruk terjadi. Sangat normal ketika kamu marah karena ada yang menyakiti kamu. It's normal. Tapi nih, kamu gak harus terjebak ke dalam perasaanmu sendiri gitu. Ada waktunya kamu harus keluar dari perasaan tersebut. But there's a time when we have to get ourselves unstuck from our feelings too. Nah, mungkin ada satu waktu, satu hari di mana kamu tuh merasa kamu punya hari yang paling buruk sedunia, kamu merasakan hari itu kacau banget, dan jangan sampai kamu tuh berpikir bahwa ketika kamu memiliki hari yang buruk, bahwa kamu punya kehidupan yang buruk. Alkitab nggak pernah mengajarkan seperti itu. Sebaliknya, Tuhan itu punya rancangan yang indah bagi kita semua anak-anaknya, masa depan yang penuh harapan. So, a bad day itu bukan a bad life. Nah, teman-teman, perasaan kita itu bukanlah bos kita. Jangan pernah biarkan perasaan itu mengendalikan kita.
Of course, kita perlu memperhatikan perasaan kita, emosi kita. Tapi jangan biarkan perasaan kita mengendalikan diri kita. We can pay attention to our emotions, but they don't need to run our lives. Nah, mungkin ada dari teman-teman yang setelah mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan ini tuh merasa kayak, aduh, kok susah banget ya kak untuk ngelakuinnya. Ngomong sih gampang, tapi kayak kalau mau lakuin tuh susah pakai banget gitu. Nah, aku pengen ngasih kamu kayak some tips, tapi ingat bahwa kamu nggak bisa lakuin ini sendiri tanpa Tuhan. So, yang pertama adalah remind yourself that this isn't as forever as it feels. Gak selamanya perasaan yang kamu alami itu buruk terus. Ada waktunya perasaan itu akan berakhir dan Tuhan akan gantikan dengan sukacita. Lalu, know that you can ask power from God. Tuhan kita tuh Allah yang luar biasa. Dia juga selalu ada buat anak-anaknya. Jadi ketika kamu butuh kekuatan dari Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan itu. Lalu, focus on the good. Ada banyak hal lain selain hal buruk yang kamu fokuskan. Kamu bisa fokus ke hal-hal yang baik yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kamu, dan kamu bisa bersyukur atas itu. Ada satu quote dari Martin Luther yang mengatakan bahwa we need to hear the gospel every day because we forget it every day. Jangan biarkan perasaan itu mengintimidasi kita. Biarkan hari-harimu kamu selalu diingatkan tentang Injil kasih karunia dari Tuhan, bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kamu dan Dia nggak mungkin biarkan kamu terjebak di dalam perasaanmu yang buruk itu. Nah, ada satu hal yang penting yang aku perlu kasih tahu ke kalian semua, bahwa you can talk to your heavenly Father about anything. Kamu punya Bapa di surga. Kamu bisa ngomong cerita tentang apapun itu. Bahkan ketika kamu merasa itu merupakan hal yang kecil, hal yang sepele, atau bahkan ketika orang tuamu tuh cuman nganggap kamu, kamu nih cuman mendramatisir keadaan doang gitu. No. Kamu tetap bisa cerita hal tersebut sama Tuhan. Dia pasti mendengarkan kamu. Dan jangan ragu untuk minta bantuan. Mintalah orang-orang yang sudah kamu percaya untuk memberikan pandangan yang berbeda dari kamu. Dan mungkin kamu agak merasa, itu kan pribadi banget, kayaknya aku nggak nyaman ngomong sama orang lain. But trust me, ketika kamu minta bantuan kepada orang yang kamu percaya, kamu nggak akan merasa sendiri. Dan Tuhan pasti bisa pakai mereka untuk membantu kamu. Nah, kita baca sama-sama di 1 Yohanes 3 ayat 20-21. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Di sini, nya berarti adalah perasaan kita. So, ketika kita diintimidasi oleh perasaan kita, ketika kita dituduh oleh perasaan kita, ingatlah bahwa Allah kita itu jauh lebih besar dari segala sesuatu. Di 1 Petrus 4 ayat 7 mengatakan bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. So, hari ini firman Tuhan cuma sampai di sini, tapi aku berdoa supaya Roh Kudus selalu berkarya di dalam hidup kita semua. Sebelum menutup firman kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur atas kasih-Mu dan kebaikan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini, Tuhan, boleh tertanam di dalam setiap hati kami. Ajar kami untuk selalu bisa percaya kepada Engkau, Tuhan. Percaya akan firman-Mu bahwa segala sesuatunya ada waktunya. Dan Tuhan, Engkau pasti menolong kami melewati proses dalam kehidupan kami. Inilah doa dan syukur kami, Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. So, thank you guys udah nonton khotbah ini. Jangan lupa bahwa
Kalau kamu punya permintaan doa yang ingin kita doakan, kamu bisa scan QR code yang ada di layar atau di link yang sudah ditampilkan, dan kamu bisa kasih tahu kita permintaan doa kamu itu apa, dan kita akan doakan sama-sama. Oke, thank you and see you. Happy Sunday!